Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas latihan soal dan pembahasan mengenai DNA dan sintesis protein. Soal pertama, struktur DNA tersusun atas dua rangkaian polinukleotida. Satu nukleotida terdiri atas A, fosfat, gula, dan garam, B, fosfat, glukosa, dan basa nitrogen, C, fosfat, gula pentosa, dan asam, D, fosfat, deoksiribosa, dan basa nitrogen, atau E, fosfat, ribosa, dan basa nitrogen. Nah, kita lihat dulu di sana pada gambar ada nukleotida satu rangkaiannya tersusun atas fosfat, kemudian gula deoksiribosa serta basa nitrogen ya pada gambar. Nah, jadi jawaban yang tepat kalau kita lihat semuanya diawali dengan fosfat benar, kemudian gula yang benar adalah deoksiribosa bukan gula pentosa, dan basa nitrogen. Jadi jawabannya adalah D ya adik-adik. Soal berikutnya kita lihat struktur DNA, masih struktur DNA. Nah, pertanyaannya yang benar untuk X dan Y adalah apakah X dan Y adalah basa nitrogen dari golongan pirimidin, atau B, X terikat pada senyawa fosfat, atau C, X adalah guanin, Y adalah adenin, ataukah D, pasangan Y tidak harus timin, ataukah E, jumlah nukleotida pada rantai DNA tersebut adalah 4. Kita lihat kalau pada bagan di mana X itu berkaitan dengan C, kalau C adalah sitosin berarti dia akan berkaitan dengan guanin ya, X. Nah, sementara kalau Y itu akan berkaitan dengan timin berkaitan dengan adenin ya, berarti Y adalah adenin. Jawabannya jelas adalah C, X adalah guanin, Y adalah adenin ya. Nah, basa pirimidin terdiri atas basa timin dan sitosin ya adik-adik ya, sementara purin terdiri atas adenin dan guanin. Jadi kalau yang C, sitosin itu adalah pirimidin, yang X adalah basa purin ya. Dan adenin harus berikatan dengan, akan selalu berikatan dengan timin ya untuk yang D. Nah, adapun jumlah nukleotida pada rantai DNA tersebut 8 ya adik-adik, bukan 4. Jadi sudah jelas bahwa jawaban yang tepat adalah X adalah guanin dan Y adalah adenin ya adik-adik. Berikutnya, perhatikan diagram sintesis protein berikut. Oke, kita lihat di sana pertanyaannya bagian X dan Y. Bagian X dan proses Y adalah, nah kita lihat di atas DNA, kemudian tanda panah menjadi RNA, berarti ini nanti adalah proses transkripsi ya. RNA di sana adalah RNA duta. Kemudian ke bawahnya ada asam amino menuju ke X, berarti di sana nanti ada proses translasi. Nah, kita lihat berarti kalau yang X ada asam amino di sana, berarti itu adalah tRNA. Sementara Y, proses Y adalah proses translasi ya, penerjemahan menjadi asam amino. Sehingga jawaban yang tepat adalah B, tRNA, dan Y adalah proses translasi. Kalau C dan D jelas tidak kita pilih karena mRNA. Jadi jawabannya tetap B ya. Soal berikutnya, di bawah ini adalah tahap-tahap sintesis protein. 1. DNA membentuk RNA duta di dalam inti sel. 2. Asam-asam amino diangkut oleh tRNA dari sitoplasma. 3. RNA duta keluar dari inti sel. 4. Terbentuk polipeptida. 5. Asam-asam amino terangkai di dalam ribosom. Nah, urutan sintesis protein yang benar adalah, nah kita lihat dulu adik-adik ya. Yang pertama jelas DNA membentuk RNA duta dalam inti sel. Jadi diawali dengan nomor 1, kemudian setelah DNA membentuk RNA duta, kemudian akan matang sehingga nomor 3 nih, RNA duta keluar dari inti sel. Nah, setelah keluar dari inti sel, kemudian kita lihat asam-asam amino diangkut oleh tRNA dari sitoplasma ya. Nanti selanjutnya setelah asam amino diangkut oleh tRNA dari sitoplasma, itu akan asam amino kemudian terangkai di dalam ribosomnya, baru terbentuklah polipeptida adik-adik ya. Sehingga kalau kita lihat tadi diawali dengan nomor 1 berarti antara A, B, dan C, baru jelas nomor 3 RNA duta keluar dulu. Oke, baru nomor 2 asam amino diangkut, kemudian terangkai, dan baru terbentuk polipeptida. Jadi option yang tepat memang adalah C adik-adik ya. Soal berikutnya, bila gugus kodon pada susunan basa nitrogen RNAD adalah UCA, ACG, GCU, UAC, dan CGU, maka urutan basa nitrogen pada RNA yang mentranslasi adalah
Nah, dari option tersebut kita lihat dulu adik-adik ya, bahwa pertanyaannya sebenarnya urutan basa nitrogen pada RNA yang mentranslasi berarti basa nitrogen pada tRNA ya. Nah, sekarang kita ketahui bahwa tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan kodonnya adik-adik ya. Jadi seperti pada gambar di mana antikodon nanti akan berpasangan dengan kodon. Adapun tadi 3 basa nitrogen pada tRNA disebut antikodon. Nah, sehingga kalau pada gambar, pada soal kan kodon adalah UCA, ACG, GCU, UAC, dan CGU. Nah, antikodonnya berarti adalah AGU untuk UCA, karena adenin akan berpasangan dengan timin, sementara karena ini adalah RNA berarti basa timin diganti dengan urasil ya, makanya A berpasangan dengan U, sementara kemudian si C pada kodon akan berpasangan dengan guanin, dan adenin pada kodon akan berpasangan dengan timin sehingga menjadi basa urasil ya pada kodonnya. Sehingga kalau jadi pada kodon UCA, ACG, GCU, UAC, CGU, antikodonnya adalah AGU, UGC, CGA, AUG, GCA. Sehingga jawabannya adalah A yang adik-adik. Nah, itu tadi latihan soal dan pembahasan kita mengenai DNA dan sintesis protein. Semoga dapat membantu kalian untuk lebih memahami materi tersebut ya adik-adik ya. Kalau masih punya pertanyaan, masih ada yang bingung, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar adik-adik ya. Tetap semangat, kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.